Udah dua ya, lo harus punya grit, ketahanan, nggak menyerah di tengah jalan, karena banyak yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Cause this is a freaking hard industry. Ya. Ini kalau lo nggak punya, kalau gue nggak punya Yesus, gue kelar hidup gue. Gue mental breakdown. Ya lo bisa dikatain, lo dibully apa, dan lo mulai compare diri lo, kemajuan lo, achievement lo, udah lo kelar pasti gitu. Kelar, digiles pasti. Digiles pasti lo, makanya lo harusnya support system dan value yang bener kalau lo mau masuk ke dunia ini, ke industri ini. Dan yang kedua ya itu balik lagi tadi, kemampuan untuk beradaptasi gitu. Sekarang lagi eranya apa, ya kita harus bisa ngikutin gitu. Tapi tuh nggak ada capeknya tuh Mel. Maksudnya Capek. untuk ngikutin kayak gitu kan capek ya, capek Iya. banget loh. Maksudnya, oke, apa nih yang lagi tren? Oh, siapa ini? Oh, si ini habis ketangkap. Tunggu, bisa nggak ya gue ajak dia wawancara atau apa? Pasti Yes, kan lu indeed. every day your mind is ticking. Yeah, When do you sleep? Kadang-kadang justru sebelum tidur, makanya gue ada buku. Gue tuh sama kayak lo, Da. Kemana-mana I have bawa. book, gue gak punya yang kayak di handphone segala macam. I have book like this, so gue tuh lebih seneng kreativitas gue keluar, gue tulis nih. Gue mau podcast sama Sophie, gue mau ini, gue bikin TikTok dulu sama dia, gue tulisin segala macam. Sebelum tidur tuh kadang-kadang suka ingat terus gue tulis apa segala macam. Tapi kalau tadi dibilang capek apa enggak, indeed capek. Karena konten kreator tuh capek. Karena kan kita harus mikir terus kontennya apa, ini apa segala macam. Nah makanya kalau kayak gini ke Bali ya kan, misalnya besok kerja nih, gue ngambil nih Sehari sebelum. sebelumnya. Buat apa sih? Bengong. Ternyata bengong makin tua enak ya, nggak ngapa-ngapain Nggak aja dah ngapa-ngapain, gitu loh. ya. Ya cuma duduk diem kayak gini kan Bali. Gue apartemen gue tuh langitnya abu-abu dah, abu-abu bener-bener. Ini kan ngelihat langit biru begini gitu. Terus juga kan apa namanya bisa duduk diem gitu ya, itu sih yang bikin refreshnya biasanya. Oke, jadi itu caranya lo merefresh supaya nggak buntu ya, supaya nggak mumet. Iya. Oke, setelah sekian lama berkonten-konten ini, siapa yang seingat lo, tamu lo Iya. yang jadi big break buat podcast Melanie Ricardo pertama kali? Wow, it's a very good question. Siapa ya? Oh, actually there probably two names. Satu tuh anaknya Pak Ahok, si Sean. Oh, itu? Ya, Sean tuh bener-bener itu viral karena Open doors for you? Iya, sebenarnya nggak open doors sih, tapi kayak banyak banget yang nonton dan dia nggak pernah keluar di mana-mana. Ya itu menurut gue gini ya, banyak banget gue ngerasa favor of God, kemudahan yang Tuhan kasih, yang tiba-tiba jadi gue tuh sebenarnya ketemu sama, gue nggak main namanya anak gitu, si Sean anaknya Pak Ahok, dan dia orangnya sangat tertutup gitu kan. Jadi gue dikontrak sama salah satu minuman lah gitu, lupa bir apa ya, untuk interview dia. Oh, si huruf P itu? Pros, right, ya udah sebut ya. For that Gua udah huruf company, P. iya. Enggak, For that Pros, company, sebut lah. ya kan. Nah, gue interview tuh. Orangnya kan dingin ya, Bo. Aisyah, dia kan dingin ya. Dan gue kan gak teman sama dia. Terus gue gini pas udah selesai. Ya mau temen gimana, umur jauh deh. Ember. Oh, dia manggil pertama tante, gimana dah. Terus pas udah selesai, tapi gue selalu percaya gini, the opportunity it always comes only one. Lu you take it or leave it. Ya kalau ditolak juga nggak apa-apa lah. Gue approach dia. Tapi kan udah minum dikit, jadi mungkin udah asik. Dan gue bilang, Sean, ini dong bentar aja, nggak usah lama-lama 10 menit dong buat podcast aku, mau nggak? Aku nanya nggak aneh-aneh kok. Udah, gue udah siap-siap kalau dia nggak mau nih. Dia mau, karena dia mungkin enak ngobrol tektokannya, panjang akhirnya, dan itu it went everywhere dengan statement-statement dia. Wait a minute, itu syutingnya di mana emang? Di kafe. Jadi abis selesai Oh, jadi syuting bukan di studio lo ya? Bukan, setelah syuting P, kita geser dulu, guys. Tapi gue izin ya, boleh nggak gue pakai tamu lo? Tapi gue janji lo dulu keluar baru gue. Iya dong, Gitu. etika. Iya dong, etika dong. Udah, dia tuh, itu bener-bener segala macam, keluar di TikTok segala macam. Sama mungkin Nicola Saputra ya kemarin ya. Karena Nico juga ini gitu. gua mau nanya nih. Nico juga gitu, Bo. Nico itu kan Nico itu teman nama gue dari 15 tahun lebih dari gue belum ketemu Tyson. Bintang sama, tanggal lahir sama, tentunya tahun berbeda ya. 24 Februari. Yes, sama. Gue duduk sama dia nge-MC ke Medan, kemana segala macam. Gak usah gue deh, Iwet gue sama deh. Mau story aja nggak enak, karena gue tahu gini loh, Da. Kita juga otak konten, tapi kita tuh orang yang tahu sopan santun ya, Da, etika gitu. Lu nggak langsung Generasi X soalnya ya. ember. Jadi unggah-ungguh masih ada. Iya, bener unggah-ungguh masih ada. Jadi nggak langsung ke muka dia kan. Itu gue, aduh mau story aja nggak enak. Tapi terus gue mikir gini, udahlah.
gue tahu gue besok nge-MC sama dia nih gitu. Gue coba aja deh. Karena gue pertama gue beli parfum. Oh gue dikasih parfum sama dia. Gue pakai parfum lo loh. Oh, ya lo pernah dikasih parfum? Iya. Kok aku nggak dikasih parfum sama Nicholas? Minta dong. Kobut. Gue seset parfum. Terus gue bilang, gue bikin konten dong. Tapi tentang parfum lo. Kan parfumnya dia. Oh, Jadi itu parfum dia? Parfum dia. Udah segala macam. Bisa aja kau ya. Bisa parfum aja dia. kan. Iya, bener. Nah abis itu Pinter kau. Pas udah selesai, gue bilang, ngobrol-ngobrol bentar dong, gak usah podcast, ngobrol-ngobrol bentar. Makanya berdiri itu udah. Kalau bangsa duduk mau nyari studio, udah cabut tuh orang. Orang itu aja lama-lama dia bilang, ini lama-lama podcast nih, dia cabut kan gitu ya. Itu salah satu juga. Ya, tapi dia marah nggak sama lo abis itu nggak? Enggak dong. Makanya menurut gue cara tuh penting sih ada. Cara dan ya cara tuh penting. Maksudnya di spot gue langsung begini, gue kayak, ayolah sebentar ini doang yang ngerayuin dia nge-lobby as a friend gitu. Jadi lo lihat di situ ada satu kesempatan dan you try it rather than I die not knowing, mendingan gue coba gitu ya. Betul, daripada lo mati lo penasaran mulu, coy. Ya kan? Emang tapi sebelumnya bukannya udah bagus tuh. Ini lo viewers lo stabil bagus, gitu. Bagus. Banyak yang dulu kan gue suka gini. Dulu tuh gue kalau pas gue punya acara program di Trans TV, program Hotman Paris, gue selalu nebeng. Jadi gue nyari tamu misalnya lagi kan mereka viral-viral tuh. Nah gue boleh gue deketin tuh. Misalnya kayak dulu tuh nyokap bokapnya almarhum Bibi gitu kan tuh belum keluar, gue pendekatan. Oh, jadi lo ambil splatterannya ya? Ya. Nah pada saat gue nggak punya program, tiba-tiba program gue habis, di situ gue dan gue tuh dulu nebeng di Trans TV dah. Gue nggak punya studio, gue nebeng di tempat makeup. Jadi ada satu ruangan AC-nya udah enak, Pol. Udah enak Pol? Enggak dong. Oh justru enggak? Haur-haur? Ya AC-nya juga udah agak panas ya. Namanya juga cuma tempat makeup kan. Tapi ini, again si pastor di gereja gue pernah bilang, if you want something, kan gue bisa aja sebenarnya gue sewa studio apa. Tapi kan gue mikir gini, belum tentu tamunya ada dah. Gue harus spend uang. Anak gue 2 nih. Jadi gue inget pastor Jeffrey selalu bilang sama gue, start everything in your hands. Mulai dengan apa yang ada di tangan lu. Jadi apa yang ada di tangan gue punya kemampuan untuk bisa interview orang, gue punya channel, punya link sama teman-teman artis, dan makanya awal tuh nggak punya editor, nggak punya videographer, gue punya apa nih? Punya kamera doang, udah. Pakai gimbal gitu? Pakai gimbal dulu. Nah akhirnya nggak ada studio nih, gue nyari, ada studio nih, sepi nggak ada yang make, ya udah gue pakai sampai anak-anak ini, sampai udah selesai nih live gitu, diambil nih ke belakang studio. Tapi kita baik sama teman-teman, kita beliin makanan, teman-teman kru. Jadi jangan sampai ada omongan gitu. Ya udah biarin sih, namanya juga mama pejuang cuan halal. Jadi jangan kita nebeng pakai songong gitu kan. Jadi ada kulon-kulonnya lah. Nah akhirnya tiba-tiba kelar di Trans TV, gue kelar dong dah. Habis lah studio kau itu. Habis lah, gue gak ada studio. Masa gue gini, mau ngapain Kamel? Ada syuting di Trans TV? Enggak, gue mau nebeng di studio lo kan. Tapi again emang dalam setiap musim pertolongan Tuhan selalu ada aja ya dak. What happened? Tiba-tiba ada orang ketemu sama gue, ini orang bener-bener gue punya banyak utang jasa lah. Terus dia bilang, kamu studio di mana? Ya aku kadang-kadang masih pindah-pindah. Kan susah dah kayak nyari tempat begini, restoran ini kan karena temen deket. Kalau enggak kan repot dah. Lo ini ada riuh deh gitu. Terus lo harus kos juga kan makan apa segala macam. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, gue berusaha untuk prinsip ekonomi aja dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Kalau bisa, kalau studio kan lebih nyaman gitu kan. Akhirnya dia bilang, ini gue ada tempat nih, dia punya kantor gede, terus ada studionya, pakai aja gitu. Aku bayar berapa? Yang enak dong gue gitu, pakai berapa? Enggak, pakai aja. Yaudah aku ntar ngucapin makasih deh, ada ini, ya terserah kamu lah mau ngucapin, pakai aja, anytime mau pakai. Terus nanti itu lampunya kan AC segala macam, nggak apa-apa pakai aja. Hah? Ini benar dipakai? Pakai aja. Sampai sekarang studio gue itu ya studio dipinjemin dah. Serius? Tapi itu studio apa kantor? Kantor lo ubah jadi studio? Ada kantor di bawah gede, itu emang kantor gede dah kantor. Di owner itu memberikan yaitu tempat untuk gue. Bahkan dia bilang gini, TV-mu kecil banget kan, awalnya kan TV-nya ada di belakang tuh yang orang bilang suka ganggu, Melanie Ricardo apa segala macam. TV-nya kan kecil, ganti aja, bikin giant screen yang besar biar foto kamu. Jadi orang kalau mau ngambil, orang kan suka motong-motong nih, nyopot-nyopotin kan, kayak dipotong ke TikTok obrolan lo. Nah kadang-kadang kita harus taruh di tengah-tengah itu kan, watermarknya, tapi kan suka ganggu. Tapi kan kalau di muka lo di belakang segala macam, orang mau ngambil lo nggak pakai watermark kan udah tahu itu studio itu punya lo gitu. Dibikinin nama dia segala macam. Hebat. Cakep banget, kagak. Ada yang ngasih, coba bayangin. Maksudnya again sih, gue ngerasa itu favor of God sih, semuanya. Sampai dengan hari ini sampai hari ini. Luar biasa. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau syuting ke podcast lu, ke tempat itulah kita. Ada studio, ada satpam, udah keren, ada lounge-nya. Oh, anak Tuhan beda emang.
Tuhan siapin nggak pernah setengah-setengah. Anak Tuhan beda anak Tuhan. Disiapin semua, sampai ada lounge-nya, ada tempat studionya, dan lampunya kalau gue kan dulu lampu cuma lampu tembak satu, lampunya segede-gede gaban. Orang gue minjem. Oh, itu sewa? Kagak. Minjem? Dipinjemin. Iya. Dipinjemin anytime, pokoknya aku punya tamu dipinjemin sama dia, boleh dipakai. Kadang-kadang mereka dari bawah biar rambut ini nggak keluar. Dari bawah. Nah, oke. Mohon maaf ya guys, Baru soalnya kalau KW gini guys, geser mulu guys. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Oke. Mohon maaf ya guys, Baru soalnya kalau naikin KW lagi. gini guys, geser iya. mulu guys. Takut ini jahitan staples di sini. Staplesnya jangan sampai copot ya. Facelift kali. Oke, jadi kalau kita melihat perjuangan Melanie sampai sekarang, kita bisa melihat bahwa dia ini adalah orang yang kalau semangat Inang Batak itu memang semangat Inang Pajahoras ya ibaratnya ya. Betul. Inang Pasar Senen Pasar tuh ya. Senen, betul. Luar biasa. Pokoknya ini nggak ada pintu, sana cari jendela. Iya. Hah, jendelanya juga ditutup. Iya. Ventilasi ada dong gitu kan. Ventilasi juga ditutup. Betul. Cari pasti ada celah-celah semut yang bisa lewat dari mana. Mana lubang tikus? Di situ kita apa cari. aja pokoknya sepanjang kalau masih ada opportunity kita berusaha lah gitu. Tapi kenapa lo bisa bekerja keras itu, Mel, kalau gue boleh tahu, selain keinginan lo menjadi artis itu? Iya. Apakah memang ada juga kebutuhan finansial yang sebenarnya dari kecil lo mungkin ikut menanggung atau apa? Enggak, kalau dari kecil gua tuh terlahir dari keluarga bapak gua tuh kan dosen ya. Jadi dibilang ya kita middle class lah, tapi gua nggak pernah hidup susah. Tapi hidup cukupan iya. Maksudnya kayak gini. Zaman dulu orang pakai sepatu Doc Mart, bapak gua nggak bisa beli, gua dibeli yang palsu. Terus Siapa dokternya? Doc Mart juga dah, tapi kan Doc Mart palsu zaman dulu tuh beda. Kalau sekarang kan halus dah, KW-nya mirror kan. Jadi sekarang jahitannya kelihatan. Jadi airwalk kan, ingat gak Doc Mart tuh ada airwalknya belakangnya, kayak lidahnya gitu. Dia kalau yang asli tuh tegang dah, kalau yang palsu dia kayak plek, setruk dia lidahnya. Airwalk gitu ya. Airwalk, gitu. Jadi bapak jelujurannya agak nggak rata nggak ya? rata, jadi kasar lah kalau zaman dulu. Jadi ya memang dari kecil keluarga middle class, tapi memang dari kecil memang gue tuh sudah driven. Gue tuh pengen hidup enak, makanya gue pas ketemu Tyson juga kan dia bilang lu tuh terlalu kerja, terlalu keras ini segala macam. Gue gak mau ya gini, masa sebisa kita ya. Tapi kalau misalnya Tuhan memang tiba-tiba kita harus ngirit ya ngirit. Tapi maksudnya sebisa gue, kalau gue masih mampu, gue pengen punya hidup yang mumpuni, yang enak. Karena gue kecilnya dulu udah kebanyakan sirik sama temen-temen temen punya ini pengen gak dapet, pengen punya ini, temen-temen rumah udah mulai pakai AC, rumah gue gak pakai AC gitu. Jadi banyak keinginan yang nggak dapat gitu, makanya teman misalnya dari dulu kecil, enak banget ya ada kolam berenangnya lo, gue pengen punya rumah ada kolam berenang. Jadi banyak keinginan warga kelas 2 ini yang akhirnya pada saat kita dan lo dapet itu rumah dapat gue ingat tuh pas baru jadi. Iya dapat, walaupun di Bekasi ada ya. Jatiwarna itu ya. Jatiwaringin udah pindah sekarang. Jadi mungkin ada itunya. Terus kalau misalnya orang sekarang ngerasanya apakah dari segi financial pas sebenarnya sih we're okay kalau financially ya. Tapi of course aku pengen kasih yang terbaik buat anak-anak dong pastinya. Tapi ya kalau lagi duit lagi seret ya, gue tetap selalu bilang sama anak gue, misalnya liburan gitu. Anak gue suka nanya, Mi duduknya depan apa belakang? Saya nanya kan dia suka misalnya di bisnis apa gue bikin. Karena gue gini, kasihan anak gue udahlah taruhlah bisnis sekali-sekali biar ngerasain dia. Tapi gue bilang kak nggak always duduk di bisnis ya kak. Karena kalau mami lagi ngirit ekonomi juga oke, nggak ada masalah. Gue bilang gitu. Jadi artinya gini supaya lu ngerasain, tapi bukan berarti itu harus jadi benchmark. Karena kan gue nggak tahu ntar lu kawin sama laki lu belum tentu laki lu ya mudah-mudahan sih mumpunin. Tapi kan lu harus tetap bisa juga up and down gitu loh.
Jadi Gitu sih. anak-anak udah dikasih pengertian itu. Iya. Chloe ya dan Chloe sama Courage. Courage, yes. Courage. Oke. Kenapa itu yang kedua namanya Courage? Yang satu Chloe nama-nama Prancis, tiba-tiba yang iya. ini Courage Kalau- dari Alkitab tuh kayaknya. Kalau courage itu karena kan gue dulu takut gak mau punya anak kedua. Oh, gitu. Gue tuh agak trauma mau punya anak kedua. Tapi ya itu courage itu artinya adalah grace when you under the pressure. Jadi kasih karunia Tuhan yang memampukan lu pada saat lu di bawah tekanan. Jadi pada saat gue tahu gue hamil, gue tuh antara seneng sama takut. Karena gue ngerasa anjirit gue harus ngelewatin lagi 9 bulan, melahirkan, perut gue dibelah lagi, gue nyusuin, tidak, gue takut gitu. Tapi ternyata lewat kan gitu ya, maksudnya itu setiap ngeliat anak gue, tadi mau gue ganti kan namanya, kayak berat ya namanya, tapi one of my priest pada saat gue konsultan pernikahan dia bilang jangan diganti, justru courage itu datang dengan satu reason. Kan waktu itu gue mungkin lagi di goncangan rumah tangga bahwa kenapa Tuhan memberikan nama courage itu bukan karena ibaratnya lu cuma sembarangan name him courage gitu, justru courage itu akan memberikan kekuatan buat aku sama Tyson gitu, makanya gak jadi gue ganti namanya. Oke. Soal Loma Tyson yang mengenai courage itu kita taruh ke samping dulu karena Iya. gue jadi ada pertanyaan juga. Tapi ini soal yang anak. Jadi akhirnya lu punya anak hanya 2. Lalu setelah itu 2023 kemarin lu sempat operasi pengangkatan rahim. Iya. Yang menurut Melanie itu adalah karena setiap kali mens lu selalu kesakitan yang sampai iya. pengen pingsan-pingsan. Yes. Tapi apakah memang jalan satu-satunya hanya itu? That's the last choice. And what are the changes yang menurut lo berubah dalam hidup lo sekarang berarti? Does it make you slow down a bit karena akhirnya the anchor of the family is back ya, salah satu ya lo berdua kan jangkar ya buat Ya, ya. anak-anak sendiri gimana? Awalnya kan pada saat si papa harus sering pergi dan apa, what Ya. did you tell them? Mereka kan masih sangat muda pada saat itu. Pada saat waktu jauh tuh, gue sempat cerita sih sebenarnya kayak waktu ada satu momen yang gue nggak akan pernah lupa waktu gue jauh sama Tyson. Oke, berarti di dalam keluargamu nggak ada ini ya, keluarga-keluarga yang kenapa itu sama orang bule itu nggak ada rupanya hal Awalnya kita. iya, awalnya iya, Karena awalnya. di Batak gitu banget guys, that's why Iya, I'm asking. iya, Aku iya. kawin sama orang Jawa aja, Iya, dianggaplah dia macam betul. orang asing. Benar-benar.